Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para siswa-siswi SMK Farmasi Mangkasih tahun pelajaran 2020-2021. Selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. MPLS tahun pelajaran 2020-2021 berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya karena dilaksanakan secara online dikarenakan pandemi COVID-19. Meskipun MPLS tahun ini dilaksanakan secara daring, Ibu berharap tidak mengurangi rasa kehikmatan dan makna dari MPLS ini. Perkenalkan, nama Ibu Ainur Aisyah. Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Can you speak English? Ibu mengajar mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Dan juga sekaligus Ibu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Baik, hari ini Ibu diamanahi oleh Bapak wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yaitu Bapak Irfan, untuk memberikan materi tentang cara belajar yang efektif. Ya. Definisi belajar. Apa itu belajar? Belajar artinya semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Ya. Definisi secara singkat itu artinya memperoleh kepandaian atau ilmu dengan cara berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan lain yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi berubah ya, yang tadinya mungkin dari tingkah lakunya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Kemudian contoh di bawah ini adalah kakak kelas kalian ya, yang sekarang kelas 12 TBSN, dan di sampingnya juga kelas 11 RPL sekarang. Selanjutnya, ciri belajar yang efektif. Ayo, apa saja cirinya? Yang pertama itu belajar yang menyenangkan. Berarti kita harus senang dulu. Kalau misalnya kita sudah senang, maka kita akan mudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kedua, terjadwal dengan baik ya. Kalau ada jadwal berarti ada aturan yang mengikat kita. Ingat, kita yang mengatur waktu, jangan waktu yang mengatur kita. Ketiga, tidak memakan banyak waktu. Ya, seefisien mungkin, tidak perlu seharian untuk belajar, cukup berapa menit atau jam ya untuk digunakan untuk belajar. Dan hasilnya pun akan maksimal. Selanjutnya, tips belajar yang efektif. Yang pertama itu berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Yang kedua itu, apa gaya belajar Anda? Dalam gaya belajar ada yang namanya visual, auditory, kinestetik. Nah, yang mana gaya belajar kamu? Lihat, gaya belajar visual. Kalau memiliki karakteristik berikut berarti kamu termasuk tipe visual. Yang pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Ayo, siapa yang seperti itu? Keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Keenam, suka untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. 7, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian, fokus gitu ya. 8, suka menggambar apapun di kertas. Itu tipe visual. Cara belajar yang tepat untuk visual. 1, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan tetapi juga memiliki ilustrasi. Ketiga,
Saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Keempat, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Kelima, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Berarti konsepnya, membuat peta konsep pembelajaran. Kedua, gaya belajar auditori. Nah, auditori 1. Karakteristiknya itu lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Berarti sebaliknya. Kedua, senang mendengarkan. Ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. 4. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual melalui gambar tayangan. 5. Pandai menirukan nada ataupun irama suara. 6. Senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. 7. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. 8. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Hayo, siapa sekarang yang seperti itu? Sudahkah mengenal teman kalian, ya, teman satu kelas ataupun teman beda kelas kalian? Berarti orang yang mudah mengenal temannya berarti termasuk tipe tadi auditori. Nah, kemudian selanjutnya cara belajar yang tepat untuk auditori. 1. Dengarkan musik yang disukai. Kedua, bisa merekam saat guru mengajar lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Ketiga, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi itu yang auditori. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Nah, kinestetik itu yang bagaimana? Nah, ini ya lebih ke praktek. 1. Menyenangi belajar dengan metode praktik. Kedua, kadang kesulitan dalam menulis tapi pandai dalam bercerita. 3. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga ataupun menari. 4. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Kelima, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Ayo, kamu tipe yang mana? Apakah visual, auditori, ataupun kinestetik? Ya. Kemudian selanjutnya cara belajar yang tepat nih untuk kinestetik. 1. Saat mendapatkan materi belajar bisa memungkinkan segera untuk coba dipraktikkan. Saat mendapatkan materi berarti langsung praktik ya. Kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjentikan jari. Ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru langsung, berarti ya latihan. 4. Bisa mengunjungi tempat yang berhubungan materi di pelajaran, misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum ya. Kelima, mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR, kelompok ilmiah remaja. Tadi yang kedua itu gaya belajar, ada 3 ya. Ada auditori, ada visual, kemudian kinestetik. Dan tips belajar yang ketiga nih, rasakan kebutuhan untuk belajar. Jadi jadikan belajar itu sebagai kebutuhan karena kita ingin bisa ya, karena kita ingin mengetahui, jangan hanya desakan dari orang tua misalnya ya, karena diharuskan untuk belajar. Keempat, tempat belajar yang nyaman ya. Kelima, rutin tapi tidak lama. Tidak perlu kamu seharian belajar tapi tidak bermakna, mendingan sedikit waktunya tapi bermakna. Keenam, bagi waktu belajar Anda ya terjadwal. 7. Lakukan diskusi dengan teman ya. Kalau misalnya kamu mengalami hambatan pembelajaran, bisa melakukan diskusi dengan teman. Ke-8, cari cara untuk membantu konsentrasi. Misalnya kamu sukanya sambil mendengarkan musik, boleh silakan sambil mendengarkan musik ya. Ke-9, pahami bukan menghafal. Sistem belajar mengajar saat ini lebih sering memfokuskan pada hafalan saja, bukan pada pemahaman siswa. Padahal sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka yang pendek. Jadi
pahami bukan menghafal itu berarti kamu harus